Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita masuk ke seri yang ke-28, yaitu akad musyarakah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga tersebut, ya. Ayat ini adalah terkait dengan ayat tentang waris, di mana ya saudara-saudara ibu itu ya jika lebih dari seorang, maka mereka itu akan berserikat atau akan memiliki secara bersama-sama ya dari yang sepertiga tersebut, ya. Kita pahami bahwa dalam ilmu waris ada beberapa dari ahli waris yang memang berserikat, dalam artian itu memiliki secara bersama-sama, ya. Nanti walaupun nanti akan dibagi masing-masingnya seperti itu. Misalnya dua orang anak perempuan misalnya, dia akan mendapatkan 2/3, ya. Dari 2/3 itu kemudian nanti dibagi berdua, bisa dibagi bertiga, bisa dibagi berempat, tergantung jumlah dari anak perempuannya itu. Nah, ini pertama. Jadi surat An-Nisa ayat ke-29 ini sejatinya berbicara tentang bagaimana adanya dalam Islam ya kepemilikan secara bersama, ya. Jadi ada serikat di situ, ya, ada syarikat, sehingga kemudian kita pahami bahwa nanti musyarakah juga menjadi bagian dari akad atau transaksi di dalam Islam. Baik, yang berikutnya adalah surat Shad ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, tetapi hanya sedikitlah mereka yang demikian itu, ya. Di surat Shad ayat 24 ini mengisahkan tentang bagaimana ya keadaan dari orang-orang yang bersyirikat, ya. Kebanyakan dari mereka itu khianat, ya, zalim dengan istilahnya itu mitra syarikatnya atau mitra syirkahnya, ya. Nah, kecuali ilal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman yang mereka beramal dengan amalan soleh. Kenapa? Karena orang beriman dengan orang yang beramal soleh, ya, tadi dalam bentuk amal solehnya adalah dalam syarikat itu misalnya tentu saja orang yang beriman itu dia akan berhati-hati, ya, jangan sampai menzalimi ya partner atau mitra bisnisnya, jangan sampai dia juga menzalimi dirinya sendiri, tidak boleh juga melakukan kecurangan, pokoknya hal-hal yang membawa kepada khianat itu sangat dihindari oleh orang yang beriman dan juga yang beramal soleh, ya. Dua ayat ini sejatinya menunjukkan kepada kita terkait dengan bagaimana akad musyarakah di dalam Al-Quran juga ada dan menjadi dasar bagi pelaksanaannya. Baik, berikutnya adalah hadis dari Nabi SAW, ya, di mana riwayat Abu Daud dan juga Al-Hakim. Dikatakan Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaqul inna aw ana salisun syarikaini ma lam yakhan ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu, ya, dikatakan apa, kharajtu mim bainihima, ya. Innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti semacam hadis qudsi, ya. Saya, aku, Allah Subhanahu wa taala, salisu syariqaini, ya, menjadi pihak yang ketiga dari pihak-pihak atau dua pihak yang melakukan syarikat malam yakhan ahaduhuma sahibahu, sampai ya tidak terjadi pengkhianatan ya salah satu di antara mereka, ya. Jadi selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lainnya, ya. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu, ya, apabila salah satu dari mereka itu melakukan khianat, ya, mencurangi, khianat dan sebagainya, maka kharajtu mim bainihima, Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari apa?
dari keduanya atau dari syirka yang mereka lakukan ya. Jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi, tidak memberkahi dan juga tidak memberikan kebaikan kepada syirka atau kerjasama yang di dalamnya itu ada unsur istilahnya itu kezaliman ya, kemudian juga khianat ya dan yang lainnya. Nah, merujuk pada ayat ini ya maka jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keridhaan, memberikan anjuran dan juga keberkahan ya kepada akad transaksi musyarakah atau syirkah, di mana ya syirkah ini harus dilakukan secara amanah ya. Jangan sampai pihak-pihak yang melakukan syirkah itu melakukan pengkhianatan, kezoliman ya kepada mitranya, kepada rekan bisnisnya. Karena apa? Karena ketika pengkhianatan atau kezaliman itu terjadi, maka yang muncul adalah apa? Ketidakberkahan ya, ketidakbaikan di dalam usahanya. 6. Berikutnya adalah riwayat ya dari Ibnu Majah atau riwayat oleh Ibnu Majah dikatakan kuntu syariki fil jahiliyati fa kunta khairas syariki la tudarani aw la tudaraini wala tumaraini ya. Nabi SAW bersabda, dulu pada zaman jahiliyah ya engkau menjadi mitraku, engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku ya. Maknanya Nabi menceritakan sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau juga memiliki rekan syirkah ya di masa jahiliyah dulu ya. Kemudian dalam syirkah itu ya pihak ini ya kemudian dia itu tidak berkhianat dan juga tidak membantah, artinya tidak terjadi jidal perdebatan yang membawa kepada kerusakan. Nah, merujuk kepada ayat dan hadis terkait dengan musyarakah ya, maka kita dapat mengambil kesimpulan ataupun faedah dari ayat dan hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Islam mengakui kepemilikan bersama atas suatu hak kebendaan ya. Dalam konteks ini surat An-Nisa ayat ke-12 itu adalah terkait dengan kepemilikan bersama atas harta warisan. Artinya baik itu benda ya, harta, uang gitu ya, dan juga benda-benda berharga yang lainnya itu boleh atau bisa ya dimiliki oleh lebih dari satu orang, kepemilikan bersama. Misalnya satu rumah ternyata dimiliki oleh suami dan istri, dua orang gitu ya, atau mungkin rumah warisan orang tuanya misalnya ya itu dimiliki oleh seluruh dari saudara dan saudari ya dari anak-anak orang yang meninggal itu, maka itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Shad ayat ke-24 bahwasanya kebanyakan orang-orang yang bersyirikat dalam usaha dan juga yang lainnya sebagiannya melakukan kezaliman ya. Jadi kebanyakan dari mereka melakukan kezaliman, pengkhianatan gitu ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Tetapi jumlah mereka tidak banyak ya. Wa qalilum minhum ya, mereka tidak banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama ya, dalam artian memberkahi bagi orang-orang yang berserikat ya, kerjasama usaha dan yang lainnya selama mereka tidak mengkhianati ya mitranya atau rekan bisnisnya ya, rekan syirkahnya tersebut ya. Nah, kemudian ya kalau mereka salah satu dari mereka ya atau mereka itu berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan kepada mereka. Baik, yang berikutnya adalah yang keempat, berbagai akad transaksi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ya dan juga masyarakat yang lainnya diperbolehkan ya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, sebagaimana dalam kaidah dikatakan al-ada muhakkamah ya. Jadi adat kebiasaan ya, misalnya dalam hal jual beli, transaksi, muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya mubah atau diperbolehkan. 6. Kemudian yang terakhir, akad syirkah atau musyarakah adalah kepemilikan atas suatu hak kepemilikan dan akad kerjasama ya antara pihak-pihak yang sama-sama dalam usaha dan mendapatkan keuntungan. Jadi nanti syirkah itu ada dua ya, dalam artian berdasarkan jenisnya gitu. Jadi syirkah kepemilikan dalam bentuk kepemilikan harta benda gitu ya. Sementara yang kedua adalah syirkah dalam bentuk bersama-sama mengeluarkan modal, tenaga dan juga kepakaran ya untuk membuat sebuah usaha. Ya nanti berdasarkan jenisnya banyak sekali syirkah itu ya.
ada syirka wuju, ada syirka abdan, ada syirka inan gitu ya. Nah, semua itu adalah bentuk syirka yang menunjukkan bagaimana kerjasama antara dua pihak atau lebih ya, yang masing-masingnya itu mengeluarkan modal ataupun juga keahlian ya, dan bersama-sama melakukan usaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk melakukan kerjasama. Ketika kita melakukan kerjasama usaha, ya kemudian kepemilikan bersama itu tidak menzolimi pihak yang lainnya, termasuk juga tidak berkhianat dalam kepemilikan bersama dan juga dalam usaha dan bisnis, karena itu akan menghilangkan dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian program syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.